memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Semuanya berdiri, ikuti gerakannya Mak Atri. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tirukan doanya Mem Atri ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersukacita. Biarkan kami terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Siapkan kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Mem Floren. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa Mem Floren kok ceritanya serem sih gitu? Mem Floren mau siapin anak-anak supaya anak-anak disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, anak-anak lihat di sekelilingnya ya, ada berita sakit penyakit, bencana alam, banyak hal yang terjadi atas Indonesia, bahkan atas dunia ini. Nah, di Alkitab katakan bahwa itu adalah tanda akhir zaman. Jadi anak-anak, hari ini Mem Floren mau siapkan anak-anak untuk hatinya disiapkan Tuhan. Nanti kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, anak-anak didapati Tuhan, memnya, misternya, semuanya yang anak-anak kenal diangkat Tuhan sama-sama. Ya, jadi nanti setelah ini anak-anak akan melihat cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi anak-anak siapkan hati. Bilang sama papa mama juga harus menyiapkan hatinya juga untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Ayo kita berdoa ya sebelum kita melihat ceritanya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pesan Tuhan yang luar biasa. Kami mau melihat, mendengar cerita tentang kedatangan-Mu yang kedua. Tolongi kami Tuhan, supaya hari-hari ini kami bisa bertindak bijaksana menyambut Tuhan yang kedua. Tolongi kami Tuhan, supaya kami siap kalau Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita saksikan videonya ya. Nanti Mem Floren mau tanya anak-anak bagaimana cara menyiapkan hati kita. Oke, selamat menonton. Bye-bye. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Anak-anak, sudah selesai tadi melihat ceritanya. Bagus kan? Jadi, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita harus berbuat kebaikan. Harus banyak melepaskan kasih, harus banyak berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu salah satunya. Dan ada lagi, kita harus sungguh-sungguh hari ini mencari Tuhan, berdoa. Oh iya, kalau mama papa punya Alkitab di rumah, suruh mama papanya membacakan di rumah, anak-anak mendengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran dan firman dari firman Tuhan. Oke anak-anak, jadi itu ya. Jangan lupa terus lepaskan berkat, lepaskan kasih, lepaskan kebaikan untuk semua orang di sekitar kita. Itu salah satu cara bagaimana hati kita menyukakan Tuhan, dan nanti ketika Tuhan datang, anak Tuhan lihat anak-anak, wow, sudah melakukan firman Tuhan. Tuhan senang dan kita diangkat semua. Itu doanya Mem Floren, doanya Mem dan Mister di sini melihat kita semua ketika Tuhan Yesus datang diangkat di awan-awan. Sepakat ya? Tidak ada yang ditinggal ya. Sepakat bahwa ketika Tuhan datang kita sama-sama diangkat Tuhan. Oke, anak-anak, kita berdoa ya. Kita sudah selesai mendengarkan firman, kita sudah selesai mendengarkan Tuhan menyampaikan cintanya, menyampaikan hatinya. Sekarang kita mau berdoa supaya semua yang ditabur Tuhan lewat firman-Nya masuk dalam hati, bertumbuh dan berbuah. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Ajari kami firman-Mu Tuhan, supaya setiap hari kami didapati Tuhan jadi pelaku firman Tuhan. Urapi perkataan kami agar setiap apa yang kami ucapkan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Goodbye.